Hello brother mother father. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan film action terbaru dari Frank Grillo. Jadi, ada pria bernama Marcus. Dia seorang pembunuh bayaran yang terkenal. Di adegan ini, dia lagi berantem sama orang, lagi keadaan mau ditancepin mukanya. Eits, sebelum lanjut kita balik dulu ke 1 tahun kemudian. Marcus lagi nyamar pakai kumis kayang. Dia pergi ke bar di mana dia menghabisi sekelompok orang dan satu orang yang lagi BAB. Kasian anjir lagi BAB. Habis dari situ, Marcus ditelepon sama sahabat sekaligus mentornya yang bernama Robert yang suka ngasih dia target klien. Robert ngasih pekerjaan untuk menghabisi target besoknya. Tapi Marcus bilang kalau besok itu anniversary pernikahan Marcus dengan Carla, istrinya. Karena dipaksa sama Robert, Marcus pun terima tawaran pekerjaan tersebut. Paginya, Marcus sama Carla ngomongin makan malam anniversary mereka. Tapi mungkin Marcus bisa telat karena ngurusin tugas dari Robert. Oh iya, Carla ini nggak tahu kalau Marcus itu pembunuh bayaran dan mereka juga punya anak cewek yang bernama Kimberly. Setelah Marcus pergi beberapa lama, dia ditelepon sama Robert yang ngingetin dia sama pekerjaannya. Dan kemudian Carla dapat SMS dari Marcus yang nulis ada perubahan rencana. Pada malam harinya, Marcus ada di sebuah restoran, memperhatikan dan mengikuti target yang pergi ke dalam restoran. Tapi Carla juga datang ke restoran itu dan sempat ngelihat Marcus juga. Kus, kata Carla manggil Marcus. Tapi Marcus nggak denger, jadi Carla ngikutin si Marcus nih. Sampai ke sebuah ruangan di mana target pada ngumpul, Marcus masuk ke ruangan tersebut lalu menghabisi para musuh yang cukup banyak di situ. Bahkan di situ juga tiba-tiba muncul musuh yang cuma pakai sempak. Tapi semua musuh berhasil dikalahin sama Marcus. Marcus ngebuka pintu ruangan itu, kemudian nemuin Carla yang ada di depan pintu udah ketembak dan kemudian tewas. 1 tahun kemudian Marcus jadi orang yang gak bahagia. Ibunya Carla yang sekarang ngebantu ngejaga Kimberly juga nyadarin hal ini. Namun dibalik itu Marcus masih mencari siapa pelaku yang menghabisi Carla. Kemudian Marcus dapat pesen nih dari orang bernama Korza nih, yaitu asisten yang punya atasan yang akan memberikan kontrak untuk menghabisi pembunuh bayaran paling dikenal jago, namanya George Drakos. Konon katanya George Drakos telah menghabisi musuhnya sebanyak wabah. Ini gak masuk akal tapi iyain aja, namanya film. Hadiahnya $10 juta, tapi Marcus gak tertarik. Beberapa lama setelahnya, karena Marcus gak balas pesan, Korza datengin si Marcus buat ngebujuk si Marcus. Tapi si Marcus masih gak mau. Tapi habis itu dia ditelepon sama rumah sakit dan pergi ke sana buat ngejenguk Kimberly yang masuk rumah sakit. Kimberly emang punya penyakit jantung, dimana ukuran jantungnya lebih besar dan dia perlu perawatan lah yang pastinya butuh banyak uang. Jadi mau gak mau ya Marcus menerima tawaran Korza dan ngabarin si Robert soal hal ini. Marcus pergi ke Tokyo buat pekerjaan ini dan sampai di sebuah gedung di mana di situ pembunuh bayaran internasional yang jago-jago udah ada di situ. Sama Marcus totalnya jadi ada 7 orang. Ada Andre, Asha, Rick, Dyson, Ren, dan Hebron. Mereka pun nonton siaran langsung dari atasan Korza yang ngomong sama mereka kalau ini bukan kontrak biasa, tapi adalah kompetisi untuk menentukan siapa pembunuh terbaik dengan cara menghabisi pembunuh yang terbaik, yaitu George Drakos. Hebron ngerasa dia ditipu, dia gak mau ikut kompetisi itu, jadi dia dihabisi. Jadi kalau mereka mau kabur atau nggak ngikutin aturan, udah ada semacam penembak jitu atau mesin yang siap menghabisi mereka. Jadi si Marcus dan yang lain pun ya mau nggak mau ya harus setuju. Atasan Korza itu lalu mengungkapkan kalau dirinya adalah Drakos. Marcus dan yang lain pun kaget. Penonton kaget, gue kaget. Kayak what the fuck? Kata yang lain lah, kenapa lu nyewa orang buat ngebunuh lu anjir? Kan aneh, lu freak anjir. Drakos jelasin kalau dia kan pembunuh terbaik udah naklukin semuanya. Jadi dia bosen dan yang belum dia lakuin adalah ngabisin teman-teman pembunuh bayaran lainnya buat nentuin siapa pembunuh terbaik sebenarnya. Sayangnya Drakos gak ngundang John Wick ya. Marcus dan yang lain dikasih waktu buat istirahat selama 24 jam. Mereka pun dikasih nginep di hotel situ. Kita dapat mengetahui kalau Marcus sama Asha punya masa lalu dan tampaknya ada masalah yang belum terselesaikan nih. Jadi malamnya mereka pun berantem, tapi Marcus yang menang. Ya iyalah, orang jagoan utama anjir. Besoknya nih mereka siap nih menjalankan tugas masing-masing nih, dikasih senjata andalan mereka dan orang-orang di situ mereka itu dapat undian berhadiah. Yang dapat nomor paling tinggi itu terakhir dan yang paling kecil itu pertama maju. Marcus dapat nomor paling kecil, tapi di sini Andre cukup baik. Dia minta tukeran nomor sama Marcus soalnya Marcus kalau tewas duluan dia yang bakal kehilangan paling banyak. Andre masuk ke arena duluan lalu dia dan Drakos berantem.
Tapi Drakos dengan cukup mudah menghabisi Andre karena dia telah ngedesain arena bertarung dengan cara bertarung yang udah dia siapin, alias CURANG, curang. Markus dan yang lain nonton live streaming pertandingan itu dan mereka sadar kalau Drakos ini mah curang anjir. Jadi Markus ngajakin pembunuh bayaran yang lain bekerja sama lawan Drakos. Sementara yang lain mau, Rick tadinya nggak mau, tapi dibuat mau nggak mau harus mau. Jadinya mau nggak mau dia mau. Drakos setuju dengan ide itu karena impas juga lah. Mereka bareng-bareng dia sendiri, tapi arenanya dia yang atur. Namun Drakos punya pesan satu nih, dia mau timnya isi 4 aja. Jadi satu orang lagi harus ngelawan dia dulu. Sementara yang lain debat, Dyson ngorbanin diri buat ngelawan Drakos. Di sini Dyson kewalahan karena ya sistem permainan Drakos yang curang ya. Dyson juga sempat bikin Drakos kewalahan sih, karena meskipun Dyson udah kena tusuk banyak, dia terus maju gitu. Walaupun Dyson pada akhirnya tewas juga ya. Beberapa lama kemudian permainan 4 lawan 1 pun dimulai. Namun baru masuk bentar Markus dan teman-temannya dibom yang ngebuat dia dan yang lain terpisah. Jadi Drakos juga lebih mudah nih ngincernya. Mereka pun berpencar ya, dan Markus dijebak supaya mereka bertemu dengan anak buah Drakos yang jago. Tapi dengan mudah Markus ngalahin anak buah Drakos tersebut. Kemudian yang paling pertama ditemuin sama Drakos itu Asya. Di antara pembunuh bayaran yang lain, Asya nih paling mudah dihabisi Drakos, yang ngebuat Markus harusnya marah karena kalau Asya ini tuh sebenarnya liabilitas di dalam tim. Asya ini expense alias beban dan harusnya diganti sama Dyson biar tim mereka lebih jago. Sementara Ren kemudian berhadapan sama Drakos dan Markus berhadapan sama Rick yang entah kenapa nyerang Markus, yang membuat Rick lebih beban dari Asya. Bukan beban lagi tapi bang. Nah, inilah scene yang kita lihat di awal film di mana Markus dalam mode bertahan hidup yang pada akhirnya dia bisa ngebalikin keadaan dan mengalahkan Rick. Namun di ruang lain, Drakos berhasil menghabisi Ren. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu pemirsa, Markus melawan Drakos. Markus mempunyai momennya, Drakos juga mempunyai momennya. Namun pada akhirnya, Markus berhasil membuat Drakos terpojok. Tinggal dikit lagi Drakos dikalahin. Korza sama anak buah Drakos lainnya nyentopin si Markus dan sesuai janji Drakos dia ngasih Markus akses ke uang hadiah bernilai 10 juta dolar. Drakos kemudian minta Markus buat bantuin dia ngelawan pembunuh internasional yang jahat dan berbahaya buat dunia. Tapi Markus bilang dia mau nemenin anaknya aja. Kemudian beberapa lama setelahnya Markus lagi makan di restoran bareng si Kimberly, anaknya. Tapi wait a minute guys. Dengan 10 juta dolar yang dia punya, Markus masih make baju yang sama terus, hanya kaos. Dia bahkan gak mau show off ke orang-orang, bahkan kita, kalau dia punya uang yang banyak. Dia bahkan gak beli kaos LV atau Gucci KW. Patut diapresiasi. Jadi pesan moral yang disampaikan di sini adalah kalau kita kaya, kita gak perlu tunjukin ke orang-orang. Cukup kita dan Tuhan aja yang tahu. Oke, lanjut. Markus dikirimin nih video dari Drakos nih yang ngasih unjuk kalau Robert yang menghabisi istrinya sebenarnya. Markus nyuruh Kimberly pindah sementara. Dia ngomong nih sama Drakos nih yang muncul dari meja sebelah-sebelahnya nih. Drakos ngasih tahu nih kalau Robert mengcloning HP-nya Markus dan ngechat si Carla buat ada di tempat Markus menghabisi target yang Robert berikan. Drakos juga bilang kalau orang-orang yang merekrut Robert itu pembunuh bayaran jahat yang dia ceritain ke Markus waktu itu. Jadi Markus pun setuju membantu Drakos mengincar pembunuh yang jahat itu. Di post credit scene kita dikasih lihat kalau Andre masih hidup. Gua nggak tahu gimana dan kenapa, tapi gue nggak terlalu peduli. Ya lu ambil kesimpulan aja lah. Lalu film pun selesai. So, terima kasih telah menonton video ini guys. Jadi kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya nih atau gue review, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kemudian like, comment, dan subscribe ya guys. Peace out bro.